warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasa Fitri dengan NPM C1C024137 dari kelas 2C. Di sini saya ingin memaparkan mind mapping saya yang ditugaskan oleh Ibu Indah. Selamat menyaksikan. Nah, oke guys. Yang pertama itu kita akan bahas tentang teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi? Nah, teks negosiasi itu adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi. Selanjutnya itu ada tujuan teks negosiasi. Nah, tujuan teks negosiasi itu ada 3. Yang pertama itu mencapai kesepakatan, yang kedua itu membangun hubungan, yang ketiga itu mencegah konflik. Lanjut juga ada fungsi teks negosiasi. Fungsi teks negosiasi ini ada juga beberapa hal. Yang pertama itu bersama-sama, keduanya dapat mencapai tujuan mereka. Yang kedua yaitu diskusi yang berhasil dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga itu negosiasi dapat digunakan untuk mencegah masalah atau menemukan solusi damai. Nah, ada juga nih ciri-ciri teks negosiasi. Ada beberapa poin di dalam ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama itu adanya dua belah pihak atau lebih. Yang kedua itu tujuan mencapai kesepakatan. Yang ketiga itu terdapat tawar-menawar. Yang keempat adanya kompromi. Yang kelima bahasa yang digunakan. Kayak kita itu harus pakai bahasa apa sih? Cara kita berkomunikasi. Terus juga itu yang terakhir itu fokus pada kepentingan bersama. Nah, fokus pada kepentingan bersama ini lebih ke tujuan kita itu kemana arahnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada teknologi dan komunikasi. Kita bahas dulu dari pengertian komunikasi. Apa sih komunikasi? Nah, komunikasi merupakan bagian penting dalam dunia bisnis karena mempengaruhi efisiensi kerja dan pengambilan keputusan. Nah, teknologi ini telah mengubah cara bisnis berkomunikasi dari metode konvensional ke digital. Teknologi ini juga berperan dalam meningkatkan komunikasi bisnis secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu perkembangan teknologi dalam komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis dilakukan melalui surat, telepon, dan tatap muka. Perkembangan teknologi membawa komunikasi ke arah digital melalui email, video, dan media sosial. Internet juga menjadi elemen utama dalam komunikasi modern, memungkinkan kita berkomunikasi real atau time antara individu dan perusahaan di seluruh dunia. Selanjutnya itu manfaat teknologi dalam komunikasi bisnis itu ada 4. Yang pertama itu efisiensi waktu dan biaya. Nah, yang kedua itu kemudahan akses informasi. Yang ketiga peningkatan kolaborasi. Yang keempat peluang pasar global. Ada juga nih beberapa tantangan implementasi teknologi dalam komunikasi. Yang pertama itu keamanan data dan privasi. Yang kedua kesenjangan digital. Yang ketiga adaptasi terhadap perubahan. Yang keempat gangguan dalam komunikasi interpersonal. Nah, gangguan dalam komunikasi interpersonal ini lebih ke komunikasi digital, kadang mengurangi interaksi tatap muka yang personal. Yang selanjutnya itu ada strategi pengoptimalan teknologi dalam komunikasi ini. Ada 4 juga. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, kita itu harus mengedukasi karyawan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang kedua itu kebijakan keamanan informasi. Yang ketiga itu pemilihan platform yang tepat. Yang keempat itu evaluasi dan adaptasi terhadap tren teknologi. Adaptasi terhadap tren teknologi ini lebih ke selalu memperbarui sistem komunikasi dan teknologi terbaru. Oke, selanjutnya itu materi penulisan laporan formal.
ada beberapa poin yang harus dibahas dari penulisan laporan formal ini. Yang pertama itu pengembangan struktur yang logis. Nah, perkembangan struktur yang logis ini dalam laporan formal adalah langkah penting untuk memastikan laporan mudah dipahami dan efektif dalam menyampaikan informasi melalui dengan melihat tujuan penelitian secara menyeluruh untuk menentukan apakah ada akan menggunakan kerangka informasional ataupun analisis gabungan keduanya. Yang selanjutnya itu tugas informasional. Nah, tugas informasional ini lebih mengarah kepada laporan faktual dengan sedikit analisis atau penafsiran umumnya dikelompokkan atas dasar subtopik yang kita pilih atau judul yang kita pilih. Poin yang selanjutnya itu cara menyusun subtopik. Nah, ada beberapa cara nih yang harus kita susun untuk membuat subtopik ataupun judul tadi. Yang pertama itu urutan tingkat kepentingan, yang kedua secara berurutan, yang ketiga itu secara kronologis, yang keempat menurut ruang tempatnya, yang kelima itu menurut geografis, dan yang terakhir itu menurut kategori. Yang ke poin selanjutnya itu tugas analisis. Nah, tugas analisis ini juga lebih merekomendasikan umum dikarenakan dengan metode pemecahan masalah. Nah, hipotesis ini juga merupakan pendekatan struktural yang paling umum. Nah, ada juga poin yang aturan pembagian. Aturan pembagian ini juga ada beberapa yang harus dibahas. Yang pertama itu memilih prinsip-prinsip dasar pembagian. Yang kedua, satu prinsip setiap membagi laporan ke dalam subtopik. Yang ketiga itu setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Yang terakhir itu teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Teliti dalam melakukan semua komponen ini lebih ke seperti judul, subtopik, dan data kita. Kita itu harus meneliti nih setiap komponen-komponen laporan kita. Nah, materi selanjutnya itu materi laporan singkat. Materi laporan singkat ini juga ada beberapa poin yang harus dibahas. Yang pertama itu karakteristik laporan singkat. Apa sih karakteristik laporan singkat? Nah, kebanyakan laporan singkat itu hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit untuk mencapai komunikasi yang efektif, dan juga ini dapat berbentuk memo. Nah, laporan singkat ini juga lebih menekankan pada tubuh laporan yang mencakup pembukaan, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Ada juga poin yang membuat laporan bisnis yang baik. Nah, membuat laporan bisnis yang baik itu lebih ke alat manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Nah, tujuannya juga itu untuk mengembangkan suatu laporan, membuat informasi sejenis dan memberikan yang ingin kita ketahui nih tanpa kurang dan lebih. Dan ada juga yang harus dibahas itu akurat atau tidaknya. Nah, hal yang pertama itu yang harus kita ketahui ini oleh seorang penulis laporan bisnis lebih ke bagaimana mengatakan suatu kebenaran ataupun informasi yang tidak mengandung kebenaran, tidak akurat, dan tidak lengkap akan berakibat pada kemudahan dan semakin memudah reputasi dan organisasinya. Materi selanjutnya itu wawancara kerja. Ada juga beberapa poin yang harus dibahas di wawancara kerja ini. Yang harus kita ketahui itu yang pertama pengertian wawancara kerja. Apa sih pengertian wawancara kerja? Nah, wawancara kerja itu tahap penting dalam seleksi calon karyawan yang bertujuan untuk menilai kelayakan pelamar. Nah, selain itu juga kita harus menyiapkan nih beberapa dokumen seperti
resum, dan surat lamaran. Pelamar juga harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kesan positif kepada pewawancara. Ada juga beberapa aspek kepribadian yang dinilai dalam meliputi wawancara nih. Yang pertama itu penilaian fisik, gerak-gerik, sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif dan kebijaksanaan, sikap tanggap, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, dan selera humor. Yang selanjutnya itu persiapan wawancara kerja. Nah, ada beberapa hal nih yang harus kita siapkan untuk wawancara kerja. Yang pertama itu persiapkan diri dengan baik. Yang kedua itu datang tepat waktu. Yang ketiga berbicara dengan jelas dan percaya diri. Yang keempat tunjukkan antusiasme terhadap pekerjaan. Yang kelima ajukan pertanyaan yang relevan. Nah, ada juga nih poin yang harus kita bahas itu cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Nah, wawancara kerja juga merupakan kesempatan bagi pelamar untuk menunjukkan kemampuan serta keseriusannya dalam melamar suatu posisi di suatu perusahaan tersebut agar wawancara kita berjalan dengan baik. Dan juga pelamar perlu melakukan persiapan matang termasuk mencari informasi mengenai perusahaan dan posisi yang dilamar. Nah, yang materi selanjutnya itu lamaran kerja. Nah, di lamaran kerja ini juga harus ada beberapa poin yang harus dibahas. Yang pertama itu pengertian surat lamaran kerja. Nah, secara umum, surat lamaran kerja dapat didefinisikan sebagai surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja yang ditawarkan oleh pihak lain, baik perseorangan, perusahaan maupun instansi pemerintah. Nah, juga ada nih pengertian surat lamaran menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Sothia Mingrum, yang merupakan surat lamaran itu surat dari pencari kerja kepada calon pemberi kerja yang berisi permohonan untuk mengisi lowongan jabatan yang tersedia. Nah, surat lamaran kerja ini juga umumnya dilengkapi dengan sejumlah lampiran seperti resum atau daftar riwayat hidup, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan kesehatan, surat rekomendasi, dan surat kuning, kartu kuning maksudnya. Nah, pendekatan AIDA sebagaimana penulisan resum juga memiliki lamaran kerja juga perlu menggunakan pendekatan resumer atau action ID untuk mengunggah atau menarik perhatian pembaca. Selanjutnya itu pengorganisasian surat lamaran kerja. Nah, seseorang pelamar kerja harus memahami nih dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya apa yang perlu ditulis dalam surat lamaran kerja serta bagaimana pengorganisasian penulisannya. Nah, selanjutnya itu laporan dan presentasi bisnis. Laporan dan presentasi bisnis ini juga ada beberapa poin yang harus dibahas. Yang pertama itu tujuan presentasi bisnis. Kita tuh harus mengetahui nih tujuan presentasi bisnis kita. Yang pertama itu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua itu menghibur audiens. Yang ketiga itu menyentuh emosi audiens. Yang terakhir itu memotivasi audiens untuk bertindak. Nah, persiapan presentasi bisnis ini juga harus mencakup beberapa hal. Yang pertama itu penguasaan terhadap topik atau materi. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, analisis audiens. Yang keempat, analisis lingkungan lokasi atau tempat prestasi. Nah, alat bantu presentasi ini juga lebih ke beberapa tujuannya. Yang pertama itu meningkatkan pemasahan audiens, yang kedua itu membantu visualisasi ide, yang ketiga itu membuat presentasi lebih interaktif. Nah, jenis alat bantu presentasi ini juga ada beberapa hal. Yang pertama itu papan tulis, yang kedua itu flashcard, yang ketiga itu
transferasi overhead projector, yang keempat itu papan tulis elektronik, yang kelima itu video card record, yang keenam itu panel LCD, yang ketujuh itu alat presentasi moderator.